Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudusmu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Judul kita sepanjang minggu ini yaitu penipuan terakhir setan. Dan pada saat ini tanggal 28 Mei, hari Minggu, jalan yang terlihat benar di mata manusia. Saudaraku yang kasih, pada saat Yesus dia mengucapkan peringatan yang kuat di dalam Markus 13 ayat 22, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Dan siapa orang-orang pilihan itu? Dia kemudian berkata, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, di Matius pasal 24 ayat 31. Saudaraku yang kekasih, ketika penipuan di akhir zaman akan begitu besar, maka orang yang setia pun kalau tidak sungguh-sungguh akan tertipu. Tetapi di dalam Wahyu 12 ayat 9, siapa yang ditipu oleh iblis? Wahyu 12 ayat 9 dia menyatakan bahwa maka naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut iblis dan setan, dan menyesatkan seluruh dunia. Saudaraku yang kasih, seluruh dunia akan tersesat, tetapi kecuali mereka yang sudah terpanggil, dipilih dan yang setia, mereka tidak akan tersesat. Di dalam Amsal 14 ayat 12, di sana dinyatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu juga di dalam Amsal 16 ayat 25 sama bunyinya. Berarti ayat ini adalah sangat penting. Oleh sebab itu, sering kita diberitahu bahwa mengikuti hati nurani mereka sendiri akan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah, baik atau jahat, dan kemudian hidup sesuai dengan itu. Saudaraku yang kasih, kita tidak boleh hidup berdasarkan hati nurani, tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun di dalam kitab suci menyatakan bahwa kita semua orang berdosa, semuanya sudah rusak di dalam Yeremia 17 ayat 9. Hati itu adalah penipu, dan Roma 3 ayat 9 sampai 18 itu dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Itu adalah betul. Tetapi Tuhan sudah membenarkan kita. Oleh sebab itu, perasaan kita bukanlah petunjuk yang aman saat kita mau mencari kebenaran. Tetapi firman Tuhan itu adalah petunjuk yang aman. Ada jalan yang kita anggap benar, tetapi itu tidak benar pada saat kita membandingkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada setiap hari kita harus membenamkan diri di dalam firman Tuhan dan dari firman-Nya. Dan saat kita berserah kepada Roh Kudus, belajar kebenaran daripada kesalahan, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh sebab itu, pada saat kita menyerahkan diri di bawah tuntunan Roh Kudus, maka kita akan tahu bahwa kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhan. Saudaraku yang kasih, ada contoh di dalam Alkitab bahwa apa yang dinyatakan orang yang pikir benar itu belum tentu benar. Rasul Paulus pada saat dia belum menerima Kristus sebagai juru selamat, dia merasa bahwa membunuh orang Kristen itu adalah beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah dia bertobat, maka dia disadarkan bahwa dia sudah menganiaya Tuhan. Oleh sebab itu, petunjuk yang aman untuk mana yang benar dan mana yang salah itu adalah kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Dengan demikian, maka kita tidak akan tertipu pada saat setan menipu
di akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.